Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kegiatan, kita mulai awal hari ini, kita mulai segala aktivitas hari ini dengan membacakan basmalah, menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua senantiasa dinaungi ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Mari kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita atas berbagai nikmat yang telah kita rasakan dan akan selalu Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita dilipat gandakan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan melipat gandakan nikmat itu. Tetapi apabila sebaliknya, kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka azab dari Allah sangatlah pedih. Anak-anakku semua, mari kita bersama-sama bersolawat atas Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada beliau beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir masa, sehingga kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, mari kita doakan kedua orang tua kita. Apabila beliau sudah tiada, kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya, di alam barzahnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni semua dosanya, ditempatkan di tempat yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih ada, yang masih bersama kita di dunia ini, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, digampangkan rezekinya, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah. Kita doakan pula guru-guru kita yang telah menunjukkan kita, yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang lebih baik, yang telah membekali kita dengan berbagai ilmu untuk mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. SMK Bisa. SMK 10 Juara. 10 juara. Kami berharap kalian semua menjadi juara. Amin. Baik. Ya, paling tidak juara di hati mama. Ya. Kemarin lusa kita merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Ada banyak makna
yang harus kita pelajari dari tahun baru Hijriah itu. Founder ya, pendiri bangsa ini, Presiden pertama Indonesia, pernah berpesan untuk senantiasa mengenakan jas merah. Bukan saja jasnya yang berwarna merah, tetapi jangan sesekali melupakan sejarah. Apalagi sejarah perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah beliau itu menunjukkan tauladan, memberikan makna kepada kita semua untuk mengaringi kehidupan di zaman seperti sekarang. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Ketika tahun 1442 Hijriah kita masih bermalas-malasan untuk beribadah misalnya, untuk mengerjakan sholat, maka tahun ini kita tekadkan kita akan memperbaiki sholat kita. Siap? Siap. 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 Karena Siap. kebanggaan kita Islam ditunjukkan dengan sholat kita. Cuma kita mengaku Islam kalau tidak sholat, tidak akan diakui keislamannya. Sholat itu akan menjadi rusul ibadah, kepalanya ibadah. Di sini perempuan-perempuan cantik, apakah mau diberikan pria tampan yang tanpa kepala? Tentu tidak. Di sini banyak pria-pria tampan, pemuda-pemuda yang gagah perkasa, diberikan perempuan cantik, tetapi tidak berkepala. Juga tentu tidak mau. Demikian pula dengan ibadah kita. Sholat adalah kepalanya ibadah. Ibadah-ibadah yang lain sangat ditentukan dengan sholat kita. Oleh karena itu, sesibuk apapun, kecuali perempuan yang sedang berhalangan, harus tetap mendirikan sholat. Hijrah itu perpindahan dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, godaannya akan sangat banyak, rintangannya akan sangat banyak. Tetapi ketika kita bertekad kuat, maka semuanya harus diperjuangkan. Hijrah adalah perjuangan yang sangat mulia. Ketika kita berjuang untuk melakukan hal yang lebih baik, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah kita akan bernilai ibadah. Kuatkan niat kita karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk berhijrah. Hijrah Rasulullah adalah untuk mencapai kemenangan. Hijrah Rasulullah itu untuk menjemput rezeki dan rahmat dari Allah. Hijrah itu teladan daripada Nabi dan para sahabat yang mulia, yang notabene beliau semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hijrah itu hendaklah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Mari kita berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu berdasarkan niatnya, tergantung niatnya. Orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berhijrah karena harta dan wanita, maka dia hanya akan mendapatkan harta dan wanita yang menjadi tujuannya. Demikianlah kira-kira
hikmah dari atau kandungan dari perayaan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersua, untuk bertemu, untuk merayakan Tahun Baru Islam dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Bapak yakin semua kalian ini sangat merindukan, sangat berharap untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa benar? Betul. Allah sudah menitipkan surga. Allah sudah membersamakan kita dengan surganya. Sehari-hari bersama-sama kita. Siapa? Ibu kita. Kejarlah ridho Allah dengan ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Bahagiakan orang tua. Jangan buat beliau kecewa. Jangan buat beliau resah karena menunggu anaknya yang tidak kunjung pulang dari kerja kelompok. Kerja kelompok teh menilam-nilam itu. Ya. Gapailah surga Allah Subhanahu wa taala dengan membahagiakan kedua orang tua kita. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan membahagiakanmu. Perlakukan kedua orang tuamu seperti raja dan ratu, maka engkau akan diperlakukan oleh Allah seperti raja dan ratu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Amin. Amin ya Amin. Allah. Amin. Ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekeliruan, itu semata-mata dari kelemahan Bapak sendiri. Tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapat kebahagiaan melalui lisan Bapak. Sebelum bubar, kalian silakan absen, ya, ketik nama dan kelasnya, nanti akan terekam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.